Posisi saya sekarang di CU lebih banyak menjadi fasilitator pelatihan-pelatihan. Yang agak formal, saya juga penasehat di CU Lantang Tipo, dan ada satu CU juga di Kabupaten Sekadau, itu CU Sakita namanya. Di kampung saya, di Surabaya, saya juga penasehatnya. Satu di kota ini yang khusus melayani kaum miskin di kota ini, tukang becak, pedagang kaki lima, itu CU Bahtera namanya. Sekarang di jalan Pakatnya. Kasih. Jadi pertama saya mau mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Polda Kalbar. Kalau membaca rilis dari humasnya, cukup menenangkan masyarakat, dan kami percaya polisi punya niat baik melindungi kepentingan umum. Jadi sungguh apresiasi kami. Yang kedua, kami berharap bahwa para anggota CU menenangkan diri masing-masing, tidak mudah terpengaruh oleh provokasi, termasuk provokasi di medsos yang kadang-kadang memang karena tidak paham lalu bisa menyesatkan, membuat itu tadi ada beberapa anggota yang menarik tabungan, tapi sejauh yang kami ketahui itu sedikit sekali. Kalau dipersenkan belum sampai 0,5%, begitu. Dananya juga kecil. Katanya menarik tabungan di CU ya, karena apa saja terserah, karena itu memang uang anggota, dia boleh menarik. Dan yang kami sayangkan kalau dia menarik tabungan atau berhenti jadi anggota karena terprovokasi oleh isu-isu yang salah. Jadi sekarang kami tegaskan CU di Kalbar ini aman, tidak ada masalah. Apa yang diminta oleh Polda untuk diurus, khusus CU Lantang Tipo, sekarang sedang diurus. Jadi saya dari tadi pagi masih kontak teman-teman pengurus, sudah diproses urusannya, bahkan dengan PPATK sudah ada tertuang kerjasama untuk pelaporan transaksi keuangannya. Sedangkan 2 izin lagi yang disebut Polda, izin transfer dan izin usaha yang mirip insuransi, itu sedang diurus. Dan saya percaya CU sesuai janji kepada saya juga sebagai penasihat mereka setia mengurus itu, dan mudah-mudahan dalam waktu singkat apapun hasilnya kami akan laporkan juga ke Polda. Terima kasih. Itu saja. Bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Saya rasa itu sudah, dan barang ini juga saya lihat sudah berkembang sudah lama ya. Jadi saya rasa tujuannya adalah untuk menyesuaikan masyarakat yang ada di kabupaten ini. Saya rasa itu. Kami bangga bahwa trade union bisa menjadi bagian dari koperasi yang turut membantu bersinergi dengan pemerintah, membantu upaya-upaya pemerintah terutama dalam memerangi kemiskinan dan memberikan pendidikan literasi keuangan kepada masyarakat. Dan salah satunya di Kalimantan Barat ini cukup berhasil dengan ada sekitar 30-an trade union yang ada di Kalimantan Barat. Semuanya bersinergi untuk membangun ekonomi rumah tangga masyarakat, terutama awal-awal dulunya itu masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan dan layanan keuangan umumnya yang berada di pedesaan, di pedalaman seluruh Kalimantan Barat ini, dan bahkan seluruh Indonesia. Terhadap pelaksanaan kegiatan CU itu, sampai saat ini sejauh kontrol kami tidak ada yang menyimpang dari peraturan yang ada. Semuanya memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama melalui Kementerian Koperasi. Dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian dan peraturan turunannya itu compliant, pemenuhan terhadap peraturan itu dilaksanakan oleh CU secara lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ketika CU melaksanakan kegiatannya sebagai koperasi, tentu sebagai koperasi simpan pinjam ini banyak hal yang mungkin bersentuhan dengan tadi
usaha lainnya seperti perbankan, asuransi, transfer dan sebagainya yang sekarang oleh polisi dianggap ada yang dilanggar oleh CU. Nah, untuk itu kami tegaskan CU murni melayani para anggotanya. Tidak ada usaha-usaha CU itu yang dilakukan bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi, dan semua yang dilakukan itu mendukung upaya pemerintah, mendukung upaya bukan hanya dalam hal ekonomi tetapi juga dalam sosio kemasyarakatan. Karena kita tahu di Kalimantan Barat ini pernah terjadi konflik dan sebagainya. Kami CU itu menjadi alat rekonsiliasi bagi konflik tersebut, dan kami di CU tidak memandang orang itu suku apa, bangsa apa, agama apa, semuanya dilayani dengan sama, dan tujuan kita adalah bersatu. Bagaimana kita bersatu? Oleh karena itu keresahan yang terjadi di masyarakat itu sangat kami sayangkan, karena mungkin ada miskomunikasi di sini, dan harapan kami ini bisa selesai dengan baik supaya CU bisa terus membantu pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, untuk mewujudkan Indonesia maju. Saya kira itu ingin mengikuti saja acara ini. Baik, Adir Katalino, Bacuramin Kasaruga Basengat Kajibata, yang saya hormati Ketua Umum DAD beserta seluruh jajarannya, Murid Iska, Biki, dan para senior-senior CU yang hadir di sini. Ya, saya hanya cerita kronologis peristiwanya aja lah. Kenapa? Sebenarnya saya sudah dengar bahwa beberapa CU ini diperiksa oleh Polda itu sejak bulan April yang lalu. Sudah berkali-kali saya dengar, tapi saya belum tahu persis apa sebenarnya yang diperiksa. Dugaan saya waktu itu mungkin CU atau pengelola atau manajemen mungkin ada melakukan keliruan dalam pengelolaan CU, atau ada anggota CU yang merasa dirugikan lalu melapor ke Polda. Itu pikiran saya waktu itu.